Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nopal dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposisi dalam bahasa Indonesia. Pembahasan yang akan saya bahas meliputi pengertian proposisi, jenis-jenis proposisi, dan bentuk-bentuk proposisi. Pembahasan pertama, pengertian proposisi. Menurut kbbi.web.id, proposisi merupakan sebuah ungkapan atau pernyataan yang dapat disangsikan, disangkal atau diyakini, serta dapat dibuktikan benar atau tidaknya. Proposisi sendiri terbentuk atas 3 unsur, yaitu subjek, predikat, dan kopula. Subjek merupakan pelaku atau pihak yang melakukan perkara, sementara itu predikat adalah perkara yang dikenakan kepada objek. Adapun definisi kopula adalah penghubung antara subjek dan predikat. Contohnya, manusia adalah makhluk hidup. Di sini kata manusia berperan sebagai subjek, kata makhluk hidup berperan sebagai predikat, sedangkan kata adalah ialah penghubung antara subjek dan predikat atau kopula. Pembahasan kedua, jenis-jenis proposisi. Jenis-jenis proposisi diantaranya adalah: yang pertama, proposisi tunggal. Proposisi tunggal adalah proposisi yang terdiri atas suatu subjek dan predikat. Contohnya, kucing adalah hewan peliharaan. Kata kucing adalah subjeknya, kata hewan peliharaan adalah predikatnya. Yang kedua, proposisi majemuk. Proposisi majemuk adalah proposisi yang terdiri atas satu subjek dan 2 predikat, atau bisa juga terdiri atas 2 proposisi tunggal. Contohnya, kucing adalah hewan peliharaan sekaligus omnivora. Kata kucing adalah subjeknya, kata hewan peliharaan sekaligus omnivora adalah predikatnya. Yang ketiga, proposisi kategorial atau kategoris. Proposisi kategorial atau kategoris adalah proposisi yang berisi pernyataan yang membenarkan atau menyalahkan secara mutlak. Contohnya, semua makhluk hidup pasti akan mati. Yang keempat, proposisi kondisional. Proposisi kondisional adalah proposisi yang berisi pernyataan yang membenarkan atau menyalahkan, bersyarat atau opsional. Contohnya, langit akan gelap jika akan terjadi hujan. Yang kelima, proposisi universal. Proposisi universal adalah proposisi yang berisi pernyataan suatu hal secara keseluruhan. Contohnya, semua manusia pasti akan mati. Yang keenam, proposisi partikular. Proposisi partikular adalah proposisi yang menyatakan suatu hal secara tidak menyeluruh atau sebagian saja. Contohnya, tidak semua orang gemuk. Yang ketujuh, proposisi singular. Proposisi singular adalah proposisi yang menyatakan suatu hal secara khusus. Contohnya, rumah itu milik saya. Pembahasan ketiga, bentuk-bentuk proposisi.
Untuk memiliki sebuah bentuk, terdapat 4 jenis dalam kalimat proposisi, yaitu bentuk pertama dari sebuah kalimat adalah kalimat yang pada umumnya positif yang disebut dengan kalimat A. Yang kedua, bentuk proposisi adalah kalimat negatif umum yang disebut dengan kalimat E. Yang ketiga adalah bentuk kalimat. Yang keempat adalah kalimat umum secara negatif yang disebut kalimat O. Sekian penjelasan dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.